Filsafat Yunani, yaitu filsafat kuno, dengan ada kenyataan bahwa para penulis Yunani dan Latin kuno seperti Polybius abad kedua sebelum Masehi dan Strabo 60 sebelum Masehi sampai 20 Masehi itu sudah menggunakan nama Mesopotamia. Nah, istilah Yunani Mesopotamia itu di antara dua sungai, menerjemahkan ungkapan Ibrani Aram, Naharayim, kecuali Mazmur 60. Ini adalah tanah subur di sebelah timur Sungai Orontes yang meliputi daerah Efrat Hulu dan Tengah, dan daerah yang diairi oleh Sungai Habur Syria Timur dan Irak Utara. Haran ada di sini saat Abraham pindah sesudah meninggalkan Ur di Babel dan sekelilingnya. Lalu Eliezer disuruh mencari istri bagi Ishak. Nah, itu pada zaman kuno, kita belum masuk ke zaman Israel. Itu di zaman Abraham. Lantas di sini Sungai Efrat dan Sungai Tigris itu adalah dua sungai yang mengapit Mesopotamia ini. Nah, daerah ini sekarang menjadi Republik Irak. Dulu disebut Mesopotamia, yang artinya daerah di antara sungai-sungai. Nah, berarti sungai itu zaman dulu udah merupakan pusat kehidupan. Nah, oke, kita lanjut. Nama Mesopotamia ini digunakan para penulis Yunani dan Latin kuno, seperti yang sudah diungkap tadi. Bagaimana perwujudannya kita lihat. Luar biasa, sangat indah. Wow. Sangat keren. Luar biasa. Sampai ngowoh. Ternganga, luar biasa. Zaman dulu sudah begitu indah. Kita ingat ada Menara Babel. Ya, letaknya di sini berarti ya, saudara ya. Ini masih zaman Ibrahim dulu. Nanti yang sesudah itu, penulis-penulis Yunani dan Roma sesudah abad 4 sebelum Masehi memperluas arti kata Mesopotamia untuk menggantikan seluruh lembah Tigris Efrat, yaitu wilayah negara Irak modern. Ini. Ur, tempat asal Abraham yang di Babel itu ada di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Jadi kita ambil dari Kisah 7 ayat 2. Hei saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah Allah yang mulia, maha mulia telah menampakkan dirimu kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Jadi kita lihat zaman dulu, belum zaman Israel, masih pada bapa dari segala bangsa yaitu Abraham, bapa dari Israel, nenek moyang Israel. Orang Mesopotamia ada bersama orang Partia, Media, dan Elam. Nah ini adalah zaman sudah Petrus. Oke, saudara, orang Mesopotamia. Di sini ada orang Sumeria yang mengenal abjad berupa huruf paku, karena ini kaitannya dengan filsafat. Huruf-huruf itu sangat penting. Huruf paku ini ditemukan dalam sebuah prestasi bersih hukum dan undang-undang untuk mengatur kehidupan masyarakat. Disebut Undang-Undang Hammurabi, Kodeks Hammurabi. Falsafah dan cara hidup masyarakat di Mesopotamia itu ada di situ. Nah, di sini juga ada Gilgamesh seperti Tuhan, 2/3 Tuhan, sepertiga manusia. Dewa, wajahnya tampan, kekuatan dan berani. Ia memerintah perlindungan pada kota Uruk. Ada juga kehidupan yang kekal dan sakti, mandraguna, luar biasa. Zaman dulu sudah begitu luar biasa. Dalam penelitian astronomi modern, bumi muncul sekitar 15 miliar tahun lalu melalui peristiwa Big Bang.
Sementara manusia 100.000 tahun yang lalu sebelumnya telah didahului oleh jenis spesies lain. Nah, apakah ini teori penciptaan dan teori sejarah manusia ini, berbagai teori muncul. Nah, di sini kawasan bulan sabit Mesopotamia. Di sini saudara, peradaban awal manusia dimulai dari zaman batu Neolitik yang dilanjutkan dengan zaman perunggu, kemudian zaman besi. Zaman Neolitik ditandai dengan berakhirnya zaman batu tua, manusia bercocok tanam dan bermukim. Zaman perunggu, pembentukan kota dan urbanisasi. Zaman besi, masa Mesir 1500 sebelum Masehi. Peradaban selalu disamakan dengan transisi dari prasejarah menuju masa sejarah. Budaya menjadi peradaban selalu disamakan dengan transisi dari masa prasejarah menuju masa sejarah. Secara definitif dimulai sekitar tahun 4500 sampai 4000 sebelum Masehi di lembah-lembah Sungai Nil, Tigris, Efrat, dan Indus di India. Di daerah ini, kawasan Tigris Efrat merupakan asal kelahiran peradaban dunia sebagai suatu rangkaian penyatuan rangkaian yang melahirkan peradaban barat. Peradaban didefinisikan dengan satu gelanggang kehidupan di mana manusia yang ada menetap di kota dan terorganisasi dengan baik agar hidup lebih aman, terbudaya, senang, dan lebih produktif. Nah, geografi memainkan peranan penting dan nyata dalam pembentukan peradaban. Seluruh peradaban awal, baik di Mesir, Mesopotamia, India, maupun Cina, dimulai dari kawasan lembah-lembah sungai yang subur. Jadi demikian kita mengetahui alasannya. Daerah kawasan lembah Tigris Efrat disebut dengan Timur Dekat. Pertama kali menghasilkan sistem kenegaraan dan bentuk kumpulan unit-unit politik yang independen. Nah, oke. Kita tahu dengan demikian mengapa Mesopotamia itu begitu berkembang di situ, oleh karena memang terletak di daerah sekitar sungai, dikepung oleh sungai-sungai. Kalau ini tadi dalam Alkitab, ini di dalam Alkitab juga. Nah, ini perkembangan Mesopotamia secara umum. Peradaban Mesopotamia itu ternyata mulai tahun 4000 sebelum Masehi. Jadi abad 40 sebelum Masehi sampai 616 Masehi. Di sini letaknya. Di Irak, Syria. Nah, di sini ada Sumeria, Babilonia, Mesopotamia, Akkad. Nah, ini ada Kanaan dan Lebanon yang selalu menjadi tempat perselisihan peperangan itu. Nah, ini berkembang dari masa ke masa, letaknya di antara sungai-sungai. Nah, di antara dua sungai purba, Tigris dan Efrat. Sungai itu dari dataran tinggi Asia Kecil mengalir ke tenggara, hamparan terbuka. Sangat subur karena tanah hasil endapan kedua sungai itu. Rakyatnya makmur sejahtera. Ini membuat konflik karena bangsa-bangsa di sekitarnya iri lantas berebut. Bangsa yang pertama kali mencapai peradaban pertama menamakan diri sebagai Sumeria. Penduduk aslinya ditaklukkan menjadi budak dan dikawini. Bangsa Sumeria datang dari gurun dan pegunungan di luar Mesopotamia. Jadi di sini ada namanya bangsa pertama yaitu Sumeria, mengalahkan bangsa asli di situ yang lebih dulu datang di situ. Mereka umumnya bangsa pendatang, peternak, hidup nomaden.
tempat itu disebut bangsa Semit bercampur dengan bangsa Sumeria. Jadi ada bangsa Semit datang bercampur dengan bangsa Sumeria. Nah, di sini mengenal dasar-dasar kehidupan politik, bangsa Semit itu sudah mengenal itu. Nah, sejarah Mesopotamia berkembang di wilayah lembah Sungai Tigris dan Efrat oleh bangsa Sumeria. Ini dianggap sebagai peradaban tertua di dunia. Akan didirikan kota-kota kuno, Ur, Erek, Kis, dan lain-lain. Lantas muncul bangsa pendatang, yang lain yang bersifat penjajah, yaitu Akkadia dipimpin Sargon Agung. Penaklukannya politis, bukan kultural. Bangsa Sumeria dan Akkadia berakulturasi. Makanya disebut sebagai jilid Sumer Akkad kepemimpinannya. Nah, maka disinilah terjadi percampuran demi percampuran. Yang disebut peradaban Mesopotamia adalah peradaban Sumeria. Jadi bangsa yang pertama kali menduduki dan membawa peradaban, mengalahkan bangsa yang asli dan menjadikan mereka budak. Peradaban Mesopotamia pada dasarnya dibentuk oleh bangsa ini, Sumeria ini. Bangsa pendatang yang lainnya di Mesopotamia hanya meneruskan peradaban Sumeria. Bangsa Sumeria lebih sederhana pola ekonominya. Memberikan kesempatan pada usaha yang bersifat individu. Nah, dan seterusnya di sini kita sudah mendapatkan intisari dari hal ini untuk kita ketahui bahwa peradaban tertua di dunia itu dimulai dari lembah Mesopotamia yang terletak di antara Sungai Tigris dan Efrat, di mana di situ ada penduduk aslinya, lantas diduduki, dijajah oleh bangsa Sumeria, dan peradaban Sumeria itulah peradaban pertama di Mesopotamia. Dengan demikian menjadi peradaban pertama di dunia. Nah, selanjutnya para penulis menuliskannya, termasuk para filsuf, para penulis, dan Alkitab juga. Tinggal lengkaplah konten kita, motivator filsafat ini.